Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauziah dengan NIM 239801531. Saya akan mengulas asesmen di ruang kelas. Tugas ini untuk demonstrasi kontekstual mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Mengulas asesmen di ruang kelas. Untuk mata pelajaran matematika pada kelas 5 fase C, untuk capaian pembelajarannya, yaitu peserta didik dapat menentukan keliling dan luas beberapa bentuk bangun datar dan gabungannya. Mereka dapat mengkonstruksi dan mengurai beberapa bangun ruang dan gabungannya, dan mengenali visualisasi spasial. Mereka dapat membandingkan karakteristik antar bangun datar dan antar bangun ruang. Mereka dapat menentukan lokasi pada peta yang menggunakan sistem berpeta. Mengulas asesmen di ruang kelas. Tujuan pembelajarannya itu ada dua. Yang pertama, melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat menentukan rumus luas bangun datar layang-layang dan belah ketupat dengan satuan yang tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui kegiatan demonstrasi, siswa dapat membentuk atau membuat bentuk bangun datar layang-layang dan belah ketupat dengan pengukuran yang tepat. Untuk materi ajar yaitu tentang luas bangun datar, jenis asesmen formatif, bentuk asesmennya soal tertulis. Mengulas asesmen di ruang kelas. Bagaimana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Guru memberikan tugas kelompok untuk membentuk atau membuat bentuk layang-layang dan belah ketupat pada kertas origami sesuai dengan ukuran yang tertera dalam LKPD. Hal ini sesuai dengan perkembangan peserta didik yang berada pada tahap melihat benda konkret. Mengulas asesmen di ruang kelas. Bagaimana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Guru meminta peserta didik mengerjakan LKPD dan membagi tugas pada setiap anggota kelompok. Guru menyajikan soal cerita dengan melibatkan lingkungan budaya dan menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik agar mereka mampu berpikir kritis. Mengulas asesmen di ruang kelas. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Peserta didik dibagi ke dalam kelompok sesuai dengan karakteristik dan nilai. Masing-masing LKPD dibagi berdasarkan tingkat karakteristik dan nilai. Mengulas asesmen di ruang kelas. Bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Peserta didik mempresentasikan hasil tugas dan guru meminta tanggapan dari kelompok lain terhadap apa yang telah disampaikan kelompok penyaji. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya. Mengulas asesmen di ruang kelas. Jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Hal yang akan saya lakukan jika saya menjadi guru di kelas tersebut yaitu melakukan tindak lanjut untuk memahami karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Hal ini saya lakukan agar asesmen yang saya gunakan tepat sasaran. Kemudian saya akan menggunakan berbagai teknik dalam asesmen agar dapat mengukur seluruh aspek seperti aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Selain itu, peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran akan diberikan soal perbaikan dan diberikan jam tambahan belajar. Sedangkan yang sudah mampu mencapai tujuan pembelajaran dengan nilai bagus akan diberikan soal pengayaan. Terima kasih. Pesan saya untuk asesmen harus
dilakukan yang lebih awal, yaitu asesmen diagnostik atau asesmen yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan awal peserta didik. Kemudian selanjutnya dilakukan asesmen penilaian formatif dan sumatif.